Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Peraturan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal PPKM seringkali terasa sebagai sebuah penderitaan bagi kita. Tetapi hari ini di dalam peringatan wajib Santa Perawan Maria Berduka Cita, kita diingatkan bahwa ketaatan mendatangkan keselamatan. Ketaatan pada peraturan PPKM mendatangkan keselamatan. Sebagai orang beriman, sudahkah kita taat kepada apa yang bertujuan untuk kebaikan bersama? Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan kami, ketika putramu ditinggikan di salib, ibunya berdiri di situ dan ikut menderita. Semoga kami pun ikut serta dalam sengsara yang diderita Kristus demi keselamatan umat manusia, agar kami dapat ikut serta pula dibangkitkan bersama Dia yang hidup dan berkuasa bersama Engkau. Kuatkanlah kami ya Bapa di dalam persiaran kami untuk senantiasa menjadi terang di antara sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap 2 pekan kita menantikan sebuah berita, antara diperpanjang, diturunkan, atau tetap pada level yang sama. Rasa jenuh, rasa menderita, rasa kecewa seringkali menghantui dan datang pada pikiran kita sehingga kita lupa bahwa hidup ini terus berjalan dan harus diberikan makna dengan senantiasa taat, tekun, dan setia pada peraturan yang mendatangkan keselamatan, tidak hanya untuk Anda, tidak hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua. Di dalam surat kepada orang Ibrani, kita diingatkan bahwa ketaatan mendatangkan keselamatan. Yesus telah menunjukkan ketaatan itu, ketaatan yang sempurna kepada Bapanya di surga, dengan menerima penderitaan tanpa harus mencaci maki, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus mengelak. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk menghadapi, mencari solusi, dan tetap tekun di dalam ketaatannya. Dengan ketaatannya itulah akhirnya Anda dan saya serta kita semua memperoleh jaminan keselamatan akan hidup abadi. Maka ketaatan yang sama perlu kita pelihara, perlu kita bangun, perlu kita hayati di dalam persiaran hidup kita. Sebagai orang beriman sangat lucu ketika kita menanyakan untuk apa kita taat. Untuk apa kita mesti melakukan ini dan itu? Untuk apa kita harus mengikuti prokes yang sudah diberikan? Kayak kita nggak punya iman, kayak kita orang yang kurang beriman. Saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Orang yang taat, selalu dia akan setia. Dan orang yang setia akan mengerti mengapa aturan itu ada. Aturan dibuat untuk keselamatan. Tetapi juga kita diajak, jangan menjadikan aturan untuk membunuh atau melenyapkan seseorang, tetapi aturan yang menyelamatkan. Saat ini, mungkin ini bukanlah suatu keputusan yang menyenangkan banyak orang, tetapi PPKM telah membantu kita untuk bangkit bersama,
untuk selamat bersama, yang diperlukan hanya satu, yaitu ketaatan, kedisiplinan diri memakai masker, kedisiplinan diri menjaga jarak, kedisiplinan diri untuk mengerti dan memahami kemampuan diri kita, ketahanan tubuh kita. Jangan kita menjadi sombong, jangan kita menjadi egois. Dalam peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita, kita diingatkan, mungkin kita menderita, sama halnya Bunda Maria yang katanya mendengarkan kabar sukacita bahwa ia akan mengandung anak dari Roh Kudus. Tetapi faktanya seringkali dia dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang mungkin membawa penderitaan. Tetapi karena ketaatan Bunda Maria, ia begitu bersukacita dan bahkan ia diangkat menjadi Bunda Gereja oleh Gereja Universal. Kita diingatkan kembali, penderitaan itu ada dan tidak terpisahkan dari hidup kita. Tetapi jangan biarkan penderitaan itu membuat bahagia kita direnggut hanya karena sikap malas kita, sikap ego kita, sikap cuek kita, sikap menggerutu kita. Kita diajak untuk terus belajar, bertekun setia. Kalau kita mengalami kesulitan, belajarlah dari Bunda Maria yang senantiasa menimba kekuatan dari Tuhan sendiri dan mencoba untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam bacaan hari ini, orang tua mana yang tidak kecewa? Orang tua mana yang hatinya tidak tersayat ketika kita berbahagia saat menunggu kedatangan buah hati kita? Tetapi saat kita membawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ada seseorang yang mengatakan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang pilihan dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi dari ungkapan ini jelas mau mengatakan kepada Anda dan saya serta kita semua, jangan kita menjadi sakit hati, jangan kita menjadi kecewa ketika kita mencoba untuk taat, ketika kita mencoba untuk setia, karena mungkin kita akan diejek, mungkin kita akan dibilang sok suci, sok taat. Tetapi bagaimana kita diajak sebagai orang beriman untuk senantiasa ikhlas melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam persiaran hidup kita. Kita bisa belajar dari Bunda Maria yang tetap berdiri di tengah kebimbangan, yang tetap berdiri di tengah keraguan, benarkah anak yang kukandung ini adalah anak Allah? Mengapa ia wafat di salib? Tetapi di dalam ketaatan, ia setia dan akhirnya ia memahami apa yang menjadi rencana Allah atas hidupnya dan juga atas sejarah keselamatan manusia. Beranikah kita untuk senantiasa taat dan setia serta mencari apa yang menjadi kehendak Allah, berhenti menggerutu, berhenti mengeluh. Mari kita taati apa yang baik dan apa yang berguna bagi keselamatan bersama. Jika Anda, saya, kita semua mengaku diri sebagai orang beriman, beranilah untuk senantiasa menjadi garam dan terang di dalam ketaatan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, orang yang taat pasti ia akan senantiasa setia, dan orang yang setia pasti senantiasa memegang komitmennya. Kalau Anda adalah orang beriman, kalau saya adalah orang beriman dan kita semua orang beriman, mengapa kita takut untuk taat? Kalau itu untuk keselamatan banyak orang, kalau itu untuk kebahagiaan banyak orang. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan.
Tuhan memberkati. Amin.